Hai 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 Sobat Setia, saya Diana Rizka di Kampus Talk Setia. Oke, kali ini kita akan membahas tentang KIP Kuliah nih, atau Kartu Indonesia Pintar, yang mana saya akan ditemani oleh Bapak Nanang Al-Hidayat SHMH. Halo Pak. Hai, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri Pak, baik Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nampaknya senyum Bapak ini gak pernah luntur nih ya Pak ya. Dari semester 1 sampai semester 4 gak pernah Biasa luntur. itu. Biasa ya Pak ya. Senyum adalah ibadah. Tips dong Pak, bagaimana senyumnya gak bisa luntur nih Pak? Ya, pokoknya apapun permasalahannya yang penting tetap usahakan senyum. Senyum ya Pak ya. Pantas dari semester 1 sampai semester 4 sobat gak pernah luntur nih Pak. Agak menggoda gitu ya. Agak menggoda sekali Pak. Menggodanya beda nih Pak. Oh, iya. Setiap Bapak masuk kelas itu suasananya berbeda gitu Pak. Alhamdulillah, terhipnotis berarti. Sangat terhipnotis Pak. Oke Pak, langsung saja nih Pak ya. Ya. Kita membahas Oke. tentang KIP Kuliah nih. Lanjut. Mungkin saya pribadi pun masih kurang paham nih Pak tentang KIP Kuliah ini. Apalagi teman-teman ya Pak ya. Mungkin bahkan baru pertama kali dengar nih Pak seputar KIP Kuliah. Ya. Boleh dong Pak jelaskan apa sih Pak KIP Kuliah itu? KIP Kuliah itu adalah beasiswa dari pemerintah. Adapun KIP Kuliah ini beasiswa yang dikhususkan bagi calon-calon mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, namun memiliki prestasi akademik yang baik. KIP Kuliah ini sudah lama sebenarnya, 2 tahun terakhir namanya KIP Kuliah, tapi dulu sebelum itu bidik misi. Bidik Nah, misi. sekarang KIP Kuliah, tapi ini beasiswa yang sama. Jadi ini program dari pemerintah ya Pak ya, Ya, untuk betul. teman-teman yang mempunyai potensi akademik yang bagus, Ya. namun ekonominya kurang nih ya Pak ya. Ya, Lalu bagaimana dengan teman-teman yang memiliki ekonomi yang kurang, namun prestasi akademiknya juga kurang nih Pak? Apakah masih bisa daftar Pak? ya kalau mendaftar tetap bisa karena itu kan haknya. Namun kan nanti dari kampus akan diseleksi, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai syarat penerima KIP. Nah, biasanya nanti yang tadi dikatakan dia kurang mampu, namun juga prestasinya juga kurang, ya akan tereliminasi nanti. Tadi kan nilai potensi akademiknya saja nih ya Pak ya. Kalau bagi teman-teman yang mempunyai potensi non akademiknya nih Pak, apakah kemungkinan ini akan mempermudah juga Pak? Ya, selain potensi akademik sebagai pertimbangan utama, dipertimbangkan juga kalau ada calon-calon mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik seperti misalnya olahraga atau kepramukaan, seni, ya, atau apapun dan lain sebagainya, itu sepanjang ada itu akan memberikan pertimbangan, ya, akan pertimbangkan dibandingkan yang tidak ada, tentu peluangnya lebih besar. Iya. Berarti non akademik, baik pun akademik bisa membantu nih ya Pak. dua-duanya membantu. Lalu fasilitas apa sih Pak yang diberikan KIP Kuliah ini untuk mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah Pak? Ya, fasilitas yang didapat oleh mahasiswa. Kalau untuk prodi S1 seperti kalau di Setia ini kan administrasi negara dan bisnis itu akan mendapatkan bebas biaya pendidikan selama 8 semester. Ya, 8 semester atau 4 tahun, dan juga mendapatkan uang saku sebesar Rp800.000 per bulan yang akan dibayarkan per semester. Nah, jadi itu fasilitas yang didapat. Oke. Kalau untuk diploma 3 dibebaskan biaya pendidikan selama 6 semester atau 3 tahun. Oke. Dan uang saku juga sama seperti yang tadi. Kalau dilihat dari fasilitasnya ini sudah sangat menggiurkan ya Pak ya. Mungkin Iya. teman-teman sudah mulai tertarik nih Pak. Bahkan saya pribadi pun sudah mulai tertarik nih ya Pak. Betul. Lalu bagaimana dengan saya yang sudah semester 4 ini Pak? Apakah masih bisa nih Pak daftar untuk KIP Kuliah ini Pak? KIP Kuliah ini dikhususkan untuk fresh graduate atau calon-calon mahasiswa yang belum mendaftar di kampus tujuannya. Jadi kalau yang sudah mahasiswa ongoing itu tidak bisa lagi. Oke. Ya, namun kalau yang belum mendaftar itu masih memungkinkan untuk tamatan tahun ini atau selama-lamanya 2 tahun terakhir itu bisa. Misalnya dia tamat sekarang 2022 atau yang tamat 2021, 2020 masih bisa mendaftar. Berarti saya nggak bisa lagi nih ya Kalau Pak. yang untuk ongoing nanti lain lagi beasiswanya. Ada apa tuh, Pak? bantuan SPP atau bantuan UKT, itu biasanya nanti ada
di semester ganjil nanti biasanya. Jadi dipantau-pantau aja nanti. Kalau ada urus. Oke, berarti KIP kuliah saya sudah nggak bisa lagi nih ya Pak. Ya. Oke, lanjut ke syarat nih Pak. Apa sih Pak syarat untuk daftar KIP kuliah ini Pak? Ya. Syaratnya sebagaimana tadi dikatakan, syarat umumnya ya tentu berasal dari keluarga yang kurang mampu dan memiliki prestasi atau potensi akademik yang baik. Gitu. Dan yang dikatakan kurang mampu itu adalah penghasilan gabungan orang tuanya maksimal 4 juta rupiah atau penghasilan kedua orang tuanya itu jika dibagi dengan seluruh anggota keluarga maksimal per orang itu mendapatkan 750.000, itu sudah dikatakan kurang mampu. Mungkin ada dari beberapa syarat ini. Iya, ada yang khusus juga. Tadi kan syarat umum ya. Kalau syarat khususnya ini dilengkapi fotokopi KTP yang bersangkutan, fotokopi KTP orang tua atau wali, fotokopi KK, fotokopi lapor, fotokopi ijazah dilegalisir, atau kalau yang belum keluar ijazahnya tidak apa-apa nanti pakai SKL gitu ya. Atau menyusul nanti disusul kalau sudah ada. Sudah itu surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa, surat keterangan penghasilan orang tua dari kelurahan atau desa, foto rumah luar dalam, pas foto 3x4 warna latar biru 2 lembar, sudah itu fotokopi rekening listrik atau air yang terakhir, sudah itu piagam-piagam prestasi kalau ada itu dilengkapi untuk pertimbangan kan, sudah itu kalau dulunya menerima KIP sekolah dilampirkan juga ya, atau orang tuanya penerima kartu keluarga sejahtera itu bisa juga dilampirkan sebagai syarat. Dan syarat lainnya fotokopi bukti pendaftaran sebagai mahasiswa baru di Setia dan print out bukti mendaftar dalam sistem KIP kuliah kemendikbud.go.id itu dilengkapi dan diantar ke kampus. Tadi kan ada salah satu syaratnya yaitu KTP nih ya Pak ya. Kalau untuk teman-teman yang belum dapat KTP nih Pak, bagaimana nih Pak? KTP adalah syarat wajib karena untuk mendapatkan akun dalam sistem KIP kuliah itu wajib memasukkan NIK KTP. Artinya kalau belum punya KTP ya nampaknya belum bisa gitu. Nah NIK itu adalah salah satu syarat untuk bikin akun untuk mendaftar di sistem KIP nanti gitu. Selain NISN dan NPSN, NIK itu sangat diperlukan. Jadi kalau tidak ada NIK ya nampaknya belum bisa. Gitu ya. Seperti yang Bapak sebutkan tadi kan ada KIP sekolah sama kartu keluarga sejahtera ya Pak ya. Apa sih Pak keuntungan buat teman-teman yang sudah memiliki KIP sekolah sama kartu keluarga sejahtera nih Pak? Iya, bagi teman-teman yang sudah sebelumnya memiliki KIP sekolah atau ke kartu keluarga sejahtera, tentu saja kemungkinan untuk diterima di Setia ini dengan jalur KIP semakin besar karena memang sudah dianggap memenuhi syarat dan terverifikasi gitu. Jadi kalau ada ya teman-teman yang mempunyai KIP sekolah sebelumnya ya di SMA atau di SMP dan apalagi orang tuanya pemegang kartu keluarga sejahtera, itu kemungkinan diterimanya besar. Oke, jadi hal ini juga mempermudah ya Pak ya. Ya. Tapi yang nggak punya pun masih bisa ya Pak ya? Oh ya bisa, walaupun tidak punya tetap bisa mendaftar karena nanti dari Setia akan ada tim untuk survei ke lapangan ya, ke rumah masing-masing pendaftar itu untuk melihat lebih dekat situasi kondisi keluarga itu sebenarnya gitu. Jadi sepanjang memenuhi syarat ya berpeluang juga untuk diterima gitu. Kalau untuk waktu pengajuan nih Pak, kapan sih Pak KIP ini bisa diajukan gitu Pak? Kalau Setia sendiri membuka pendaftaran KIP kuliah ini pada masa penerimaan gelombang pertama mahasiswa baru yang mulai 1 Januari sampai dengan 10 Juni ini. Yes. Ya. Kalau penerimaan mahasiswa baru kan ada gelombang kedua nih ya Pak ya. Kalau untuk KIP ini ada gelombang kedua nggak sih Pak? Kebijakan dari tim panitia membatasi untuk gelombang pertama saja. Kecuali di gelombang pertama belum memenuhi minimum pendaftar yang diinginkan ya bisa jadi dibuka untuk gelombang kedua. Oke, lalu tahap pengajuannya bagaimana nih Pak?
Untuk tahap pengajuannya, bagi yang berminat untuk mendaftar, mendaftar dulu di STIA sebagai calon mahasiswa baru dengan melengkapi persyaratan. Sudah itu mendaftar di bagian kemahasiswaan dengan melengkapi bahan-bahan calon KIP yang tadi saya sebutkan. 10 item tadi, 19 ya Pak? Iya, yang item-item tadi itu dilengkapi, ya. Lalu diantar ke bagian kemahasiswaan. Nah, nanti akan diverifikasi oleh tim dan akan dijadwalkan untuk survei ke lapangan atau ke rumah si calon pendaftar. Setelah itu dari hasil survei akan ditetapkan melalui SK Ketua STIA siapa yang lolos, ya, berhak menerima, dan nama-nama itulah yang akan nanti diajukan ke LLDikti, ya, untuk diteruskan ke Kemendikbud untuk dibayarkan uang KIP-nya gitu. Ya, itu seperti itu. Mungkin ada beberapa teman yang rumahnya jauh nih Pak dari kampus nih Pak. Lalu bagaimana nih Pak? Apakah bisa Pak daftar KIP ini melalui online nih Pak? Bisa nggak sih Pak? Ya, pendaftaran KIP ini memang kalau pemberkasan untuk di STIA ini masih berupa fisik, ya, harus diantar langsung gitu. Tapi kalau pendaftaran dalam sistem KIP kuliah Kemendikbudnya itu memang online gitu. Jadi memang harus diantar langsung sejauh ini untuk diverifikasi. Tapi ke depan tidak untuk kemungkinan kita akan coba sistem online itu karena memang ini akan mempermudah untuk yang jauh, ya. Seperti itu. Karena sistem online pun biar mudah ya Pak ya. Karena kebanyakan mahasiswa STIA ini dari dusun-dusun ya Pak ya. Jadi hal ini akan mempermudah. Iya, betul. Lalu bagaimana nih Pak? Pernah nggak sih Pak kejadian pas tahap survei lapangan ada kesalahan data nih Pak? Yang data yang dikirim nggak sesuai dengan hasil survei gitu Pak? Oh iya, itu tentu saja ada. Karena kan ya terkadang ada calon-calon mahasiswa ini yang mengakali lah tanda kutip gitu kan. Ya sebenarnya dia mampu, relatif mampu, tapi datanya direkayasa, ya, sehingga nampak sepertinya tidak mampu, tapi setelah disurvei ternyata mampu, ya, palsu. Misalnya rumah yang dipoto rumah orang lain gitu kan, setelah disurvei ternyata rumah dia lebih bagus daripada itu gitu. Nah, itu ada kami temukan kasus seperti itu, dan itu langsung kami blacklist karena sudah tidak jujur gitu kan. Berarti langsung di blacklist ya Pak? Blacklist karena dari awal sudah etika tidak bagus gitu kan, tidak layak. Lalu bagaimana nih Pak kewajiban bagi penerima KIP ini Pak? Bagaimana ya? Kewajiban di kampus ya? Iya. Ya, ya tentu sebagai penerima KIP kuliah tentu berbeda dengan mahasiswa umum ya. Untuk penerima KIP kuliah ini diwajibkan untuk aktif berperan serta untuk berbagai kegiatan di kampus apapun sesuai dengan minat bakatnya, ya, termasuk masuk ke dalam organisasi, ya, dan membantu kegiatan di kampus. Dan juga sangat disarankan ya kepada penerima KIP khususnya yang perempuan, jangan nikah dulu selama masa kuliah dengan biaya KIP kuliah gitu. Karena dikhawatirkan nanti kalau menikah itu kan berpindah tanggungan, yang tadinya orang tuanya tidak mampu, mungkin suaminya mampu gitu kan. Nah, dianggap nanti tidak mensyarat lagi, bisa dicabut, beasiswanya kan rugi gitu. Itu, dan juga kewajiban lain tentu saja harus mempertahankan IP atau nilainya tiap semester itu di atas 3 gitu. Nah, tapi kalau ada nanti yang di bawah 3 2 semester berturut-turut, itu akan dipertimbangkan ditukar. Jadi harus memang jadi contoh yang baik, itu nilainya bagus, itu kan aktif di kampus itu, dan seterusnya. Jadi kalau untuk yang perempuan kalau udah nikah KIP-nya akan dicabut Pak? Akan diverifikasi. Kalau ditemukan suaminya itu mampu, artinya kan tidak memenuhi syarat lagi, karena dia sudah ada yang menanggung gitu kan. Sebelumnya kan orang tuanya yang tidak mampu itu kan, ketika sudah menikah kan tanggungan di suaminya. Misalnya suaminya ya PNS atau pegawai kantor yang cukup mampu, tentu otomatis tidak memenuhi syarat lagi dan dipertimbangkan untuk diganti. Nah, kalau dapat jangan dulu lah gitu kan. Kalau menurut Bapak sendiri lebih baik menyelesaikan studi dulu atau nikah dulu nih Pak? Kalau menurut pandangan saya, pendidikan itu sangat penting. Jadi bagi ananda mahasiswa, kalau saran saya tuh
studi dulu lah, selesaikan kuliah dulu. Kan umur juga kalau normal itu kan baru 22-23 itu masih sangat muda. Karena pengalaman selama ini kalau yang nikah itu sambil kuliah banyak yang tidak bisa selesai karena ya sudah ngurus suami atau istri atau sudah punya anak, itu sudah akan terhambat nantinya. Ya, jadi saran saya selesaikan dulu satu persatu kan, selesai kuliah sudah itu baru pikirkan lagi apa gitu kan. Karena pikirannya pun juga akan terbagi-bagi nih ya Pak ya. Sudah banyak kali contoh seperti itu ya. Kan terhambat lah yang tadinya bahkan anaknya pintar itu kan, akademiknya bagus, tapi karena dia nikah akhirnya terhambat, bahkan ada yang sampai tidak selesai sama sekali, di drop out gitu. Kan sayang sekali kan, berapa banyak waktu yang terbuang, biaya selama kuliah tapi akhirnya kan tidak selesai gitu. Kalau Bapak pribadi nih yang nyelesain studi dulu atau nikah dulu nih Bapak? Saya? Iya. Kalau dulu prinsip saya 2 kali munakasah, 1 kali munakahat. Maksudnya apa? 2 kali ujian, baru 1 kali menikah. S1, S2 dulu. Oh. Nggak tunggu mapan dulu Pak? Allah menjanjikan menikahlah kamu maka kamu akan kaya. Jadi nikah itu tidak harus nunggu mapan dulu. Mulai dari bawah nanti kalau kita sungguh-sungguh niatnya tulus bertanggung jawab, insya Allah rezekinya ada. Gitu. Ngalir aja gitu ya Pak ya. Tidak harus mapan dulu kok. Gitu. Oke nih Pak, lanjut ya Pak ya ke topik ya. Iya. Oke, untuk kuota penerima KIP ini di kampus Setia ini tahun ini berapa nih Pak? Ya, terkait kuota ini belum ada informasi dari LLDikti. Biasanya itu di bulan-bulan 10 biasanya baru ada informasi tentang kuota. Jadi tugas kampus sekarang itu ya menerima dulu ya, pendaftar itu diterima, berapapun yang daftar, nanti diverifikasi kelayakannya, lalu nanti setelah kuotanya tahu, baru tinggal dikat berapa yang tersaring gitu kan. Misalnya yang masuk bahan 30, kita tahu nanti kuotanya ada 20, ya berarti kan udah 10 yang dikat gitu kan. Nanti akan disaring atau di ranking berdasarkan survei lapangan itu tadi kan, kondisi ekonomi orang tua, kemampuan akademik, prestasi dan sebagainya, itu menjadi pertimbangan untuk memperingkatkan calon-calon itu tadi. Berarti kalau untuk sekarang belum tahu nih ya Pak ya? Ya, sekarang belum tahu ya. Semua perguruan tinggi lain pun juga belum tahu, bukan hanya Setia. Saya masih bingung nih Pak. Kalau untuk sistem kuota KIP ini nih ditentukan oleh kampus atau pemerintah sih Pak? Kuota KIP ini begini sistemnya. Jadi pemerintah pusat itu mendistribusikan kuota ke LLDikti namanya. LLDikti itu Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Nah, kalau untuk di Muara Bungo ini LLDikti 10. Nah, LLDikti 10 itu sebelumnya mengusulkan ke pusat berapa permintaan kuota, walaupun belum tentu semua dikabulkan oleh pusat. Nanti didistribusikan oleh pusat. Misalnya 2022 ini di LLDikti 10 ada jatah misalnya 10.000. Nah, itu nanti akan didistribusikannya lagi ke seluruh perguruan tinggi swasta yang ada di wilayah LLDikti 10 ini, Provinsi Jambi, Sumbar, Riau dan Kepulauan Riau ini secara proporsional berdasarkan akreditasi, jumlah mahasiswa dan juga prestasi akreditasi prodinya. Artinya nanti akan beda-beda tuh. Oh, berarti setiap kampus tuh bisa beda-beda nih ya kuotanya? Ya. Tergantung akreditasinya tadi ya Pak? Institusinya, akreditasi prodinya dan jumlah mahasiswa. Dan kalau ada pengaduan mungkin ada perguruan tinggi yang nakal ya, yang tidak layak, tidak tahu diberikan kan, orang tuanya pergi umroh, tidak tahu dia penerima KIP tuh, mungkin kan akan ada sanksi dikurangi gitu kan. Jadi akan berbeda antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain. Oke, jadi KIP ini ditentukan oleh pemerintah juga nih ya Pak? Ya. Bukan dari kampus bukan. Ya Pak? Oke. Kalau bagi Bapak, seberapa penting sih Pak pendidikan itu Pak? Sangat penting, karena pendidikan itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Orang yang berpendidikan tinggi itu pola pikirnya akan lebih terbuka,
dan akan lebih mudah beradaptasi dengan situasi dan kondisi apapun gitu. Jadi pendidikan itu tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan sebenarnya ya. Jadi sarjana apapun ya itu bagus ya, karena itu akan membuka mindset atau pola pikir kita. Kalau masalah pekerjaan itu ada juga garis tangan lah gitu kan. Banyak juga orang pekerjaan yang tidak relevan dengan jurusannya, tapi dia bagus di situ gitu kan. Nah, gitu. Jadi penting untuk merubah pola pikir kita. Karena orang yang tidak sekolah itu biasanya pola pikirnya sempit gitu. Atau yang sering sebut-sebut itu sumbu pendek gitu kan. Ya itu makanya walaupun tidak bekerja, misalnya seperti Diana misalnya sudah sarjana ya, sudah tuh menikah jadi ibu rumah tangga, tidak apa-apa, berarti ibu rumah tangga yang profesional karena S1 gitu kan. Beda dengan ibu rumah tangga yang hanya tamat SD, SMP, nanti akan berpengaruh terhadap pola asuh anak gitu kan. Seorang sarjana tentu beda pola asuh anak bandingkan dengan ibu yang hanya tamat SD, SMP. Nah, seperti itu kira-kira. Sangat penting kan? Sangat penting ya Pak ya. Itu. Karena calon ibu rumah tangga iya, ya Pak. walaupun ibu rumah tangga, katakanlah tidak bekerja, karena akan pengaruh. Guru pertama anak ya Pak, madrasah anak. Ibu adalah madrasah pertama anak. Itu. Oke, boleh nih Pak, terakhir nih Pak, kalimat motivasi buat teman-teman di luar sana ini Pak. Motivasi ya. Motivasi dari saya begini, untuk Ananda mahasiswa atau calon mahasiswa, ketahuilah bahwa hidup ini penuh perjuangan. Tidak semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Oleh karena itu, bekerja keraslah untuk mencapai sesuatu. Insya Allah, kalau kita berusaha, pasti ada jalan. Kalau bahasa Inggrisnya itu, where there is will, there is way. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Ya, gitu. Oke, terima kasih Pak karena sudah mau hadir di kampus Talk ini ya Pak ya. Oke, Karena kita ketahui bahwa Pak Nanang ini sangat sibuk nih guys, ya Pak ya. Nah, di sela-sela kesibukan bisa lah. Iya, makanya terima kasih sekali lagi Pak. Ya. Oke, saya Diana Rizka pamit undur diri, bye-bye.